Hai, selamat bertemu kembali dengan Bu Titin. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin. Pada kesempatan kali ini, Bu Titin akan mengajak kalian belajar mengenai berbagai bentuk pecahan. Yang pertama yaitu pecahan jika terdiri dari pembilang dan penyebut, maka pecahan itu dikatakan pecahan biasa. Jenis-jenis pecahan yang lainnya yaitu ada satu pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri dari satu bilangan utuh dan pecahan biasa dalam bentuk yang paling sederhana. Contohnya 1, 2 per 3, 5, 2 per 4, 5, 3 per 4. Kemudian yang kedua pecahan desimal. Pecahan desimal biasanya ditulis dengan tanda koma. Contohnya 0,15, 0,13, 0,125. Dan yang ketiga yaitu dalam bentuk persen. Bentuk persen artinya pecahan itu berpenyebut 100. Biasanya ditulis dengan tanda persen. Seperti ini tandanya. Nah, udah tahu kan? Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran atau sebaliknya. Kemudian mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau sebaliknya. Dan yang ketiga yaitu mengubah pecahan biasa atau pecahan desimal ke dalam bentuk persen atau sebaliknya. Yuk kita bahas bersama-sama. Tadi kita mengenal berbagai macam bentuk pecahan. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai atau membahas mengenai mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa bisa dapat diubah menjadi pecahan campuran jika pembilangnya itu lebih dari penyebutnya. Contoh, ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan campuran. Kita bisa lihat 11 per 8. Pembilangnya ini lebih dari penyebutnya, lebih besar. Kita akan ubah dengan cara membagi seperti pembagian biasa, seperti berikut ini. 11 per 8 itu artinya juga bisa dikatakan 11 dibagi 8 sama dengan titik-titik. 8 dikalikan berapa? Ketemunya 11 atau sama dengan atau kurang dari 11, yaitu 8 dikalikan 1. Kita balik, 1 kali 8 itu adalah 8. Kemudian setelah itu kita kurangkan, sisa 3. Nah, sisa 3 ini itu harusnya kan 3 dibagi 8. Karena ini bentuknya pecahan, maka 3 dibagi 8 itu ditulis dalam bentuk pecahan biasa. Jadi hasilnya 11 per 8 sama dengan 1. 1 ini didapat dari ini. Taruhnya di sini. 3 sisa 3. 3 dari 8, 3 per 8. Sisanya ini taruhnya dari pembilang itu, atau kita tulis ulang ya, 11 per 8 sama dengan 3 per 8. Tuh. Kemudian contoh lagi yang kedua, 12 dibagi 5 itu kita pakai susun seperti ini boleh. 12 dibagi 5, 5 dikalikan berapa titik-titik yang hasilnya mendekati atau sama dengan 12. 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15, berarti 5 kali 2. 5 kali 2 10. Kita kurangi sisa 2. 2 dibagi 8. Nah, 2 dibagi 5. Maaf, bukan 8, 5 ya. Jadi 12 per 5 itu sama dengan 2 sisa 2 per 5. Ya, untuk selanjutnya kedua yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa.
Langkah-langkahnya, kalikan bilangan bulat dengan penyebutnya. Jumlahkan hasil kali tersebut dengan pembilang pecahan. Dan yang ketiga, tuliskan hasil penjumlahan sebagai pembilang pecahan biasa dan penyebut pecahan biasa tersebut sama dengan penyebut pada pecahan campuran sebelumnya. Perhatikan contoh berikut ini. Ubahlah pecahan campuran berikut ini menjadi pecahan biasa. Nomor 1, 2/3/4. 2 ini adalah bilangan bulat. Pecahannya adalah 3/4. Tadi langkah pertama itu adalah kalikan bilangan bulat menjadi dengan penyebutnya. Berarti bilangan bulatnya itu ada 2 dikalikan 4, penyebutnya adalah 4. Jumlahkan hasil kali tersebut dengan pembilang pecahan ditambah pembilangnya adalah 3. Kemudian ini penyebutnya tetap sama ya, 4. Sama dengan 2 dikalikan 4 itu 8 ditambah 3/4 sama dengan 11/4. Ini hasilnya. Contoh yang kedua yaitu sama 5 2/3. Bilangan bulatnya 5 dikali penyebutnya 3 dalam kurung ditambah pembilang lagi 2/3. Penyebutnya tetap sama, tidak berubah. Sama dengan 15 ditambah 2/3 sama dengan 17/3. Ini adalah hasil akhirnya pecahan biasa. Tuh. Ya, jelas ya. Yang ketiga yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal lebih mudah jika penyebutnya diubah menjadi 10, 100 atau 1000. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan atau ubahlah pecahan biasa berikut ini menjadi pecahan desimal. Nomor 1 yaitu 1/2. Agar penyebutnya 10, maka pembilang dan penyebut itu dikalikan dengan bilangan yang sama. Ya, misalnya nih. Jawab 1/2 sama dengan sini 1/2 dikali sama dengan ini dijadikan penyebutnya itu 10. Agar penyebutnya 10 ini dikalikan bilangan yang sama, pembilang dan penyebutnya itu harus sama. Berarti 2 dikali berapa ketemunya 10? Berarti 2 dikalikan 5. Jika yang penyebutnya dikalikan 5, maka pembilangnya juga dikalikan 5. Kemudian menjadi 5/10. Kalau sudah begitu, itu artinya per 10 itu berarti di belakang koma itu ada 1 angka. Jadi sama dengan 0,5. Tuh. Jadi 1/2 sama dengan 0,5. Atau dengan cara dibagi seperti biasa, pembagian susun panjang. Misalnya nih 1/2 sama dengan titik-titik. Itu caranya bisa menggunakan susun panjang seperti berikut ini. 1 ini pembilang dibagi 2. 1 dibagi 2 tidak bisa. Kemudian dia pinjam 0. Kalau pinjam 0 berarti jawabannya harus 0, nah 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. 5 kali 2 10. Sini sampai habis 0 ya. Jadi 1/2 sama dengan tulisan jawabannya ini 0,5. Sama kan, meskipun caranya berbeda, tapi yang kedua yaitu 1/4. Kita akan menggunakan 2 cara ya. Cara yang pertama itu tadi yang diubah penyebutnya. Nah, itu 1/4 sama dengan 1/4 dikalikan pecahan titik-titik, kemudian hasilnya di sini itu ada 100. Kenapa 100? Karena kalau 10 itu tidak bisa. Nah, 100 dibagi 4 itu 25. Berarti sini juga 25. Jadi 1 kali 25 adalah 25. 4 kali 25 adalah 100.
itu sudah diketahui bahwa pecahan itu adalah pecahan desimalnya adalah 0,25. Itu ya. Cara yang kedua, cara 2 dengan pembagian bersusun. Pembagian bersusun. 1/4 sama dengan titik-titik. Pembagian bersusun itu begini. 1/4. 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 tidak bisa. Kemudian kita pinjam 0. Maka jawabannya kalau udah pinjam 0, kita jawabannya harus 0, 10 dibagi 4 itu adalah 2. Ya, kenapa 2? Karena hasil perkalian 2 dengan 4 ini hasilnya mendekati atau sebenarnya 10. 2 dikali 4 kita coba lagi, itu hasilnya 8. Kita kurangkan, masih ada sisa 2. 2 dibagi 4 itu tidak bisa. Kemudian kita pinjam 0 lagi. 20 dibagi 4 adalah 5. 5 kali 4 adalah 20. Kita kurangkan sampai di sini itu 0. Hasil di sini itu 0. Kalau di sini 0 itu berarti sudah habis. Jadi 1/4 itu sama dengan 0,25. Nih, sama kan dengan yang seperti ini. Nah, kalian boleh memilih cara 1 atau cara 2, mana yang lebih mudah. Yang keempat yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Caranya, ubahlah menjadi bentuk pecahan berpenyebut 10, 100 atau 1000. Yang kedua, ubah pecahan ke bentuk paling sederhana. Nih, biasanya kalau pecahan desimal itu seperti ini nih, 0,5, 0,08. Kita lihat ada berapa angka di belakang koma, seperti ini. Ini ada berapa angka di belakang koma. Kalau 0,5 itu adalah satu angka di belakang koma. Berarti kalau satu angka di belakang koma dia berpenyebut 10. Terus yang kedua nih 0,08. Ada 2 angka di belakang koma ini. Ini kalau 2 angka di belakang koma begini itu artinya berpenyebut 100. Dan yang ketiga 0,125. Ada 3 angka di belakang koma, ini artinya berpenyebut 1000 karena 3 angka di belakang koma. Itu ya yang perlu kalian ingat, seperti itu. Bila ada 1 angka di belakang koma maka dia berpenyebut 10, dan 2 angka di belakang koma berpenyebut 100, 3 angka di belakang koma berpenyebut 1000. Kita selesaikan. Ubahlah pecahan desimal berikut menjadi pecahan biasa. Yang pertama 0,5. 0,5 itu sama dengan 5/10. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa di belakang koma 1 angka berpenyebut 10 ya. Kemudian setelah itu yang kedua, ubah pecahan ke bentuk paling sederhana. Ini masih bisa disederhanakan. Cara menyederhanakan seperti berikut ini. 5/10 dibagi bilangan yang sama ya. Misalnya 5 dibagi 2 tidak bisa. 10 bagi 2 bisa. Ya tidak boleh diambil karena satu pembilang ini tidak bisa dibagi 2. Kemudian 5 dibagi 5 bisa. 10 dibagi 5 bisa. Berarti kita ambil 5 dibagi 5, 10 dibagi 5. Hasilnya 5 dibagi 5 itu 1, 10 dibagi 5 itu 2. Jadi 0,5 itu sama dengan 1/2. Yang diambil yang ini. Tuh. Yang kedua, kita lihat 0,08 itu di belakang koma ada 2 angka, maka dia berpenyebut 100. 8/100. Kemudian kita sederhanakan 8/100. Dibagi berapakah agar bisa sama? Kita lihat dibagi 4. Ini juga dibagi 4. 8 dibagi 4 dapat 2. 100 dibagi 4 dapat 25.
Jadi 0,08 itu sama dengan 2/25. Tuh. Yang ketiga 0,125 itu sama dengan 125/1000. Jika sudah begitu 125/1000 kita dibagi dengan yang sama, yaitu 25. Kenapa kita ambil 25? Karena 125 itu bisa dibagi 5 dan 1000 juga bisa dibagi 5. Itu ya. 125 dibagi 5 itu adalah 5. Kemudian 1000 dibagi 25 itu adalah 40. Oh, ternyata masih bisa disederhanakan lagi. 5/40 dibagi 5 lagi sama dengan 5 dibagi 5 1. 40 dibagi 5 8. Jadi 0,125 sama dengan 1/8. Ya, penjelasannya. Yang kelima yaitu mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Persen itu artinya per 100. Persen artinya per 100. Penulisan bentuk persen menggunakan tanda persen, yaitu seperti ini. Ya kan? Contoh 2/100. Artinya tadi kan per 100, 2/100 itu sudah menjadi 2%. Maaf, ini 2%. Kemudian 50/100 sama dengan 50%. 35/100 sama dengan 35%. Ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk persen. Langkah-langkahnya, penyebut dari pecahan tersebut itu diubah dulu menjadi berpenyebut 100. Kita ubah dulu. Contohnya berikut ini. 1/4. Penyebutnya adalah 4. Ini penyebutnya 4. Penyebut 4 ini harus diubah dulu menjadi berpenyebut 100. Seperti yang tadi ya, 1/4 kita ubah ke berpenyebut 100. 1/4 dikalikan titik itu nanti berpenyebut di sini itu 100. Nah, ya kan? 1/4 berarti kan 4 kali berapa ketemunya 100. Ini kan 4 kali 25. 1 kali 25 harus sama ya, ini perkaliannya harus sama, 9 dan menyebut itu harus sama. Artinya 25 ya. 25, 1 kali 25 25, 4 kali 25 25, 100. Nah, ini sudah berpenyebut 100. Persen tadi, persen itu adalah atau artinya per 100. Jika sudah seperti ini, 25/100 itu tinggal mengubah menjadi 25%. Jadi 1/4 itu sama dengan 25%. Tuh. Contoh berikut. Ini pecahannya adalah desimal. Desimal dijadikan persen. Itu langkah pertama. Langkah pertama itu adalah pecahan desimal ini, desimal itu diubah ke bentuk pecahan biasa. Lihat. 0,3 sama dengan, lihat tadi, ingat ya, bahwa di belakang koma itu adalah per 10, berarti sama dengan 3/10. Langkah selanjutnya ini yang B. Dari pecahan biasa diubah menjadi persen dengan cara dijadikan penyebut 100. Pecahan biasa tadi, pecahan biasa itu diubah penyebutnya menjadi berpenyebut 100. Kita lihat 3/10 sama dengan
3/10 dikalikan titik per titik yang hasil penyebutnya itu 100. Ini sama aja ya, 100 dibagi 10 sama dengan hasilnya di sini. Jadi 10 kali berapa ketemunya 110 kali 10. Kalau penyebutnya dikalikan 10, pembilangnya juga dikalikan 10. 3 kali 10 30. Sudah ketemu kan? 30/100 sudah penyebut 100. Berarti tinggal menuliskan 30%. Oh, jadi 0,3 itu sama dengan 30%. Tuh. Ya kan? Udah ya. 6 yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Langkah-langkahnya atau caranya, yang pertama, ubah bentuk persen menjadi pecahan biasa berpenyebut 100 terlebih dahulu. Setelah itu yang kedua, ubahlah pecahan tersebut menjadi bentuk paling sederhana ya, paling kecil sekali. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Ini nomor 1 itu adalah 50%. Tadi kan kalau persen itu adalah artinya per 100, berarti kan kalau 50% itu sama dengan 50/100. Nih langkah pertama kan. Langkah kedua yaitu ubah pecahan ini 50/100 itu menjadi paling sederhana, disederhanakan. Caranya seperti ini, 50/100 dibagi dengan bilangan yang sama agar menjadi sederhana. Kita ambil 50 bagi 50 karena 100 juga bisa dibagi 50. 50 dibagi 50 itu sama dengan 1. 100 dibagi 50 itu sama dengan 2. Jadi 50% bentuk kepecahan biasanya itu adalah 1/2. Contoh selanjutnya, 75% itu sama dengan 75/100. Kemudian kita sederhanakan 75/100. Kita bagi berapa nih? Kita ambil 25. Langsung aja ya. 75 dibagi 25 itu adalah 3. 100 dibagi 25 itu adalah 4. Jadi 75% itu sama dengan 3/4. Contoh yang ketiga, 20% sama dengan 20/100. Kita ke samping ya biar enak ya. Kita sederhanakan 20/100, kita bagi berapa nih? Dengan yang bisa ada dibagi sama nih, bagi 20 juga dibagi 20. 20 dibagi 20 dapat 1. 100 bagi 20 dapat 5. 20% sama dengan itu 1/5. Demikian tadi penjelasan mengenai mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran atau sebaliknya, pecahan desimal ke pecahan biasa atau sebaliknya, pecahan biasa ke dalam bentuk persen atau sebaliknya. Semoga penjelasan ini bermanfaat buat kalian dan membantu kalian belajar di rumah. Terima kasih.